Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap hati kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, sehingga ketika firman akan ditabur ya Tuhan, firman ini boleh berbuah dalam setiap hati kami. Dan kami menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba mengandalkan Engkau ya Roh Kudus. Dari depan sampai ke belakang, biarlah semuanya mengalami kuasa perjumpaan dengan Allah yang hidup, yang namanya Yesus, Allah yang ajaib. Urapi lidah bibir hamba mudamu ini Tuhan. Hambamu gak mampu tanpa Engkau. Hanya Engkau lah yang kuandalkan ya Roh Kudus. Dan Engkau tahu itu. Biarlah aku semakin kecil Tuhan, tetapi Engkau semakin besar. Biarlah segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Beri tepuk sekali lagi, beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat Present Worship Team. Shalom Bapak Saudara. Kita bulan April ini kita berada di bulan Paskah. Sebab itu tema hari ini saya mau bicara tentang yang namanya, mungkin PowerPoint saya boleh dikeluarkan. Saya mau bicara tentang if Christ is in you, what should you do, saudara? Jika Yesus, jika Kristus hidup di dalam hidup kita, apa yang perlu kita kerjakan, Bapak Saudara? Nah, kita baca ayat firman Tuhan next. Dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tahukah saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan dan jelas bahwa roh yang membangkitkan Kristus hidup di dalam hidup kita. Artinya apa saudara? Artinya ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan saya pagi hari ini, untuk apa roh yang membangkitkan Kristus itu hidup di dalam hidup kita? Untuk apa saudara? Mungkin ada yang bilang, Pak, supaya saya diberkati, makin diberkati, sangat diberkati. Ya gak ada yang salah sih dengan itu saudara. Tetapi apakah cuma untuk itu saudara? Kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita. Mungkin ada yang bilang juga, Pak, supaya saya nanti meninggal, saya masuk ke surga, hidup saya tenang. Jadi sekarang saatnya saya menikmati hidup. Tapi apakah cuma untuk itu saudara? Kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita? Ternyata tentu tidak saudara. Kalau kita baca firman Tuhan next, kita baca satu ayat lagi saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ternyata saudara, kerinduan Tuhan tuh rindu kita ini berbuah banyak saudara. Ternyata kuasa kebangkitan ada dalam hidup kita supaya kita ini berbuah. Pertanyaan saya saudara, buah apa yang perlu kita hasilkan? Dalam Lukas 3:8 dikatakan hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Saya kasih contoh saudara. Di dalam Alkitab ada seorang bernama Zakheus saudara. Saudara pasti tahu ya. Zakheus adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya pemungut pajak saudara. Nah waktu dia jadi pemungut cukai saudara, pemungut pajak yang tidak takut Tuhan. Zakheus itu korupsi saudara. Zakheus itu bahkan memeras orang lain untuk orang lain itu bayar lebih tinggi dari yang seharusnya dia bayar saudara. Supaya apa? Supaya uang yang lebih itu bisa masuk kantong. Ini adalah seorang pemungut pajak yang tidak jujur saudara. Tetapi satu kali dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang mengubah hidupnya dari seorang pemungut cukai yang korupsi, yang tidak berintegritas, menjadi pemungut cukai yang jujur, yang takut akan Tuhan saudara. Itu artinya kita menghasilkan buah pertobatan. Kalau dulu saudara, sebelum kenal Yesus, kita tukang selingkuh. Tetapi sejak kita berjumpa dengan Yesus, ikut Yesus, kita menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia. Artinya apa? Kita sedang menghasilkan buah pertobatan saudara. Kalau dulunya kita kecanduan pornografi,
Tetapi sejak berjumpa dengan Yesus, ikut Yesus, kita yang tadinya pornografi, kita jadi apa? Kesukaan kita baca Alkitab. Kita gak suka lagi hal-hal yang najis. Artinya apa? Kita sedang menghasilkan buah pertobatan, saudara. Saudara, untuk apa sih kita menghasilkan buah pertobatan itu? Kalau tadi kita baca firman Tuhan, supaya nama Yesus yang dimuliakan. Supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat dua contoh di dalam Alkitab. Kehidupan dua tokoh Alkitab. Kita akan lihat saudara, next. Kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh namanya Raja yang namanya Yoram, saudara. Dalam 2 Tawarik 21 ayat 18 sampai 20, saya bacakan saudara. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Selama hampir 2 tahun penyakit itu semakin parah, sampai akhirnya dengan sangat menderita ia meninggal. Rakyatnya tidak menyalakan api unggun sebagai pernyataan bela sungkawa seperti yang mereka lakukan untuk nenek moyangnya. Ayat 20, tidak seorang pun menyesali kematiannya. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam makam raja-raja. Ketika menjadi raja, Yoram berumur 32 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 8 tahun lamanya. Saudara lihat ketika saya baca 3 ayat ini saudara, saya kaget. Ketika raja ini meninggal, firman Tuhan katakan jelas, tidak ada orang yang berbela sungkawa. Bahkan firman Tuhan apa? Tidak ada yang menyesali kematiannya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang sedih dengan kematiannya. Saudara bisa bayangkan, kalau kita meninggal tidak ada yang peduli saudara, tidak ada yang nangis pun enggak, peduli pun enggak. Bahkan Raja Yoram dimakamkan bukan di makam raja-raja, tidak ada yang hormat, tidak ada yang respect saudara. Kenapa hidupnya bisa seperti ini? Karena hidupnya tidak berbuah dan berdampak bagi orang lain saudara. Kalau kita baca sejarah Raja Yoram saudara, itu orang yang jahat. Kenapa saya bilang dia orang yang jahat? Karena dia itu saudara, waktu dia memerintah, dia membunuh semua saudaranya. Dihabisinnya semua saudaranya, supaya apa? Supaya tidak rebutan tahta saudara. Sebab itu kakaknya, adiknya, sepupunya, semuanya dia bantai habis dibunuh saudara. Bahkan Raja Yoram saudara, itu menghasut rakyat untuk meninggalkan Tuhan. Menghasut rakyat untuk apa? Berbuat dosa. Ini raja yang tidak berbuah dan berdampak saudara dalam hidupnya. Tapi coba saudara bandingkan, kita akan bandingkan dengan seorang yang bernama Tabita. Next. Kisah para Rasul 9 ayat 36 sampai 40 dikatakan begini. Saudara, boleh gak kita baca bergantian ya? Supaya saudara juga baca firman Tuhan. Saya baca ayat 36, saudara ayat selanjutnya. Oke, saya bacakan dulu. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 2, 3. Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 2, 3. Hampir tidak terdengar saudara ya. Ya di ayat ke-40 ya saya bacakannya saudara. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bandingkan dengan kehidupan seorang yang namanya Tabita saudara, ini seorang sederhana. Tetapi ketika dia meninggal saudara, semua orang menangisinya saudara. Bahkan apa? Orang-orang itu apa? Pengen dia hidup lagi. Sebab itulah mereka lihat, ya ada Petrus, ada Rasul Petrus. Ayo Rasul Petrus tolong, doakan. Mungkin dia bisa bangkit lagi. Dan ternyata memang benar. Tuhan bangkitkan Tabita lagi. Tapi saudara lihat, kenapa perbedaannya sungguh kontras saudara. Tabita bukan orang kaya saudara. Tabita orang sederhana dibandingkan dengan Raja Yoram. Gak ada artinya saudara. Raja Yoram tuh raja yang kaya saudara. Tetapi Tabita orang yang sederhana. Tetapi ketika dia meninggal, dia ditangisi. Kenapa? Karena hidupnya berbuah dan berdampak.
Tabita, dia cuma bisa apa? Menjahit, saudara. Dalam kesederhanaannya, saudara, dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Itulah yang membuat hidup kita ini berbuah dan berdampak. Saudara, ketika kematian menghampiri hidup kita, adakah orang yang akan menangisi hidup kita? Atau, aduh, puji syukur dia meninggal. Aduh, lega hidupku, happy hidupku. Atau seperti itu. Kalau orang sampai seperti itu artinya apa, saudara? Hidup kita tidak berbuah dan berdampak. Mungkin sebagian bilang, Pak, saya masih muda, Pak. Biasanya yang meninggal duluan, yang lanjut usianya. Siapa bilang, saudara? Hari-hari ini kalau kita lihat penelitian, saudara. Next. Saudara lihat nih, ada sebuah studi, saudara, di Amerika. Tingkat kematian pada anak muda tetap tinggi pasca pandemi. Ada satu lagi, saudara. Angka kesakitan dan kematian remaja meningkat 200%. Dokter jiwa ungkap penyebabnya. Saudara bisa lihat, hari-hari ini ternyata yang meninggal duluan, kebanyakan itu anak muda. Kenapa? Karena lifestyle, kebiasaan, pola makan dan segala macam. Stres, depresi, tekanan hidup. Itu membuat banyak anak muda yang akhirnya apa? Mati lebih cepat dari seharusnya. Saya mau bilang, saudara, di hidup ini bukan berapa panjangnya usia kita. Bukan berapa panjangnya usia kita. Tetapi seberapa engkau berbuah dan berdampak bagi orang sekitarmu. Itu yang jauh lebih penting. Bukan berapa panjang usiaku. Wah 100 tahun, 200 tahun, tidak. Tetapi bicara tentang apa? Seberapa engkau berbuah. Seberapa engkau berdampak bagi orang-orang sekitarmu. Seberapa engkau memuliakan Tuhan melalui hidupmu, saudara. Permasalahannya, saudara, di hidup kita ini bisa memberikan dampak positif atau dampak negatif bagi orang lain. Semuanya pilihan itu ada di tangan kita, ada di keputusan kita. Nah, saya ingin ajak Bapak Saudara untuk melihat sebuah contoh next. Hari itu ada seorang peneliti namanya Dugdale, saudara. Dia peneliti sosial. Nah, hari itu dia meneliti kehidupan seorang yang namanya Max Jukes. Mungkin ada yang pernah dengar kesaksian ini, tapi saya pengen bahas sedikit. Nah, Max Jukes ini adalah seorang pemabuk, saudara. Seorang yang penyuka alkohol. Kesukaannya tuh mabuk. Saudara tahu orang ini, saudara, kalau kita perhatikan di dunia ini, saudara. Orang yang kesukaannya mabuk, kecenderungannya biasanya apa? Emosinya gak stabil, biasanya pemarah. Makanya ada sebuah slogan yang terkenal, senggol dikit bacok. Saudara lihat di news, berapa banyak orang yang mabuk habis itu pergi tawuran. Kenapa? Karena orang yang pemabuk, emosinya gak stabil. Saya percaya di dalam keluarganya sering terjadi keributan. Mungkin istrinya sedikit kesinggung aja, istrinya nyinggung dia sedikit, mungkin dihajar sama dia, saudara. Mungkin anaknya lagi deket-deket sama dia, lagi tanya apa, dalam keadaan mabuk, mungkin dihajar juga anaknya, saudara. Kecenderungan orang pemabuk apalagi, saudara? Tadi pemarah, emosinya gak stabil, apalagi? Gak suka kerja, saudara. Max Jukes orang yang malas bekerja, kesukaannya cuma pengen mabuk aja. Gak suka kerja. Saudara bisa bayangkan bagaimana keluarganya seperti ini, saudara. Apalagi kecenderungannya. Tadi gak suka kerja, malas, saudara. Emosi gak stabil. Kecenderungan orang pemabuk adalah larinya apa? Selingkuh, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan dampak negatif yang diberikan oleh Max Jukes kepada istri dan anak-anaknya. Sampai diteliti, saudara, ternyata apa? Keturunannya menghasilkan 7 pembunuh, saudara. Jadi ini diteliti keturunannya, saudara. Generasi lepas generasi. Terdapat 7 pembunuh, 100 lebih pemabuk, 310 mati dalam kemiskinan. Apalagi saudara, 150 kriminal. Terus apalagi? 190 lebih perempuan yang terlibat dalam prostitusi. Dalam kata lain, sorry Bapak Saudara, ani-ani. Keturunan Max Jukes, saudara. Bahkan dihitung, saudara, kerugian negara akibat orang-orang seperti ini katanya. Kerugian negara pada zaman itu sekitar 1,25 juta US dollar. Pada abad ke-19 itu sekitar 15 miliar kerugian negara akibat seorang pria yang namanya Max Jukes. Saudara bisa lihat dampak apa yang hari kita mau berikan bagi orang-orang sekitar kita. Itu ada di tangan kita, saudara. Buat keluarga kita, buat anak kita, suami kita, istri kita, komunitas kita, tempat kita bekerja, semuanya tergantung di tangan kita, saudara. Apa yang kau mau berikan, dampak apa yang kau mau berikan, itu semua di tangan kita pilihannya.
Nah Bapak Saudara, sebab itulah pagi hari kita akan belajar. Bagaimana supaya hidup kita ini berbuah dan berdampak. Tentunya berdampak positif Saudara. Next. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, Tuhan rindu kita ini jadi garam. Apa sih artinya? Memberi rasa kepada sesuatu yang hambar. Itu kan gunanya garam, saudara. Tuhan rindu kita ini jadi terang. Apa artinya? Kita bercahaya di tengah kegelapan. Nah bagaimana caranya? Next. Ternyata kita ini perlu impact through our action. Ternyata kita perlu berdampak melalui perbuatan baik kita. Dimulai dari mana perbuatan baik itu saudara? Next, perbuatan baik kita melalui perkataan yang membangun saudara. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini. Jangan biarkan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan baik yang membangun orang yang membutuhkan, sehingga perkataanmu itu memberi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Saudara saya mau bilang, bukan hanya hadiah yang bisa memberkati orang lain. Bukan hanya kasih yang bisa memberkati orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan jelas, perkataan kita pun bisa memberkati orang lain. Asal kita menggunakan perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik saudara? Perkataan yang membangun, perkataan yang menyemangati, itulah perkataan yang baik. Bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang meruntuhkan, bukan perkataan yang merendahkan, bukan perkataan kutuk saudara. Saya kasih contoh saudara, di dalam keluarga aja, simple saudara. Ada papa mama yang ketika anaknya salah, anaknya gagal saudara. Ada papa mama yang ngomong begini, aduh kamu ini kayak gini aja gak bisa, gak guna kamu ini, bodoh. Ada papa mama yang kasar mulutnya. Perkataan apa itu saudara? Perkataan yang tidak membangun. Perkataan yang menjatuhkan dan perkataan kutuk. Tetapi sebaliknya, saya kasih contoh saudara. Ketika misalnya anak kita gagal, anak kita salah. Papa mama yang menggunakan perkataan yang baik mungkin akan bicara seperti ini. Oh nak, kamu gagal ya? Gak apa-apa nak, next time kamu coba lagi ya. Papa sama mama akan temenin kamu, akan ajarin kamu. Papa akan berdoa bagi kamu. Kamu pasti berhasil, kamu pasti bisa. Itulah perkataan yang namanya perkataan yang baik, perkataan yang membangun saudara. Saudara bisa lihat perbedaannya antara perkataan menjatuhkan sama perkataan yang membangun dan memberi semangat. Bisa lihat contoh bedanya saudara. Dan hal ini saudara, bukan hanya dipraktekkan di dalam keluarga saja. Tetapi dalam bisnis kita, ketika kita ketemu orang lain, kita bisa mempraktekkan ini. Pergunakanlah kata-kata yang membangun, yang baik. Mungkin waktu kita di tempat kerja, kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, dunia sedang tidak baik-baik saja saudara. Mungkin waktu di tempat kerja ada orang sudah pengen menyerah dengan kehidupan ini. Tetapi ketika kita bicara menggunakan perkataan yang baik, yang membangun saudara, yang tadinya orang itu pengen menyerah, tiba-tiba dengar kita perkataan yang menyemangati, membangun, tiba-tiba dia punya kekuatan lagi. Yang tadinya dia pengen mati, dia pengen hidup sekarang saudara. Kenapa? Karena ada perkataan-perkataan saudara, perkataan-perkataan yang membangun. Amin saudara. Sebab itu di rumah, dimanapun kita berada, kita bisa berdampak melalui perkataan kita. Nah yang kedua saudara, bagaimana kita berdampak? Melalui perbuatan kita jelas saudara. Firman Tuhan katakan tadi apa? Kalau engkau berbuat baik, nama Yesus yang dimuliakan. Saudara orang itu gak bisa lihat Yesus. Saya mau tanya ada yang pernah lihat Yesus face to face? Gak ada saudara ya. Tetapi orang bisa lihat Yesus melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah ada seorang yang namanya Mahatma Gandhi saudara. Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Satu kali Mahatma Gandhi bilang gini. Saya langsung terjemahkan aja saudara dalam bahasa Indonesia. Kalau kekristenan hidup menurut apa yang diajarkan Yesus. Menurut Alkitab saudara. Maka seluruh India hari ini akan menjadi Kristen.
Terus dia bilang lagi kalimat kedua, saudara. Aku suka dengan Kristusmu, kata dia. Tapi aku gak suka lihat orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kekristenan, karena orang-orang Kristen sungguh tidak seperti Kristus. Saudara tahu gak kenapa dia berkata seperti ini? Karena satu kali, saudara, Mahatma Gandhi itu datang mau berkunjung ke sebuah gereja. Waktu dia sampai di gereja, saudara, ada seorang usher kulit putih. Usher ini bilang begini, ngapain kamu mau ke gereja? Gereja ini gak pantas buat kamu, pergi kamu. Diusir sama ushernya, saudara. Karena hari itu orang kulit putih sama orang kulit hitam, ya kurang, memang kita tahu sejarahnya, saudara ya. Tapi diusir Mahatma Gandhi. Sejak itulah dia bilang begini, kekristenan tingkah lakunya gak seperti Kristus. Saya mau bilang, saudara, orang itu, saudara, gak bisa lihat Yesus secara langsung. Tetapi dia melihat perbuatanku dan perbuatanmu, saudara. Apakah hidup kita jadi batu sandungan atau jadi berkat bagi orang lain, pilihannya ada di tangan kita. Seandainya, saudara, orang kulit putih tadi yang jadi usher, dia bilang, oh Pak, silakan masuk Pak, engkau sangat diterima di tempat ini. Saya percaya Bapak Saudara, India hari ini ya, seluruh India akan jadi Kristen, akan jadi negara Kristen. Tetapi sayangnya Bapak Saudara, karena perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek saudara, perbuatan yang tidak berkenan, akhirnya jadi batu sandungan. Orang kecewa saudara dengan yang namanya Yesus. Pilihannya di tangan kita saudara, apapun profesi kita saudara, kita ini bisa jadi berkat, bisa jadi dampak bagi orang lain. Apalagi saudara, bagaimana kita berdampak? Melalui talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melalui profesi apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin engkau dokter, mungkin engkau polisi, mungkin engkau notaris, mungkin apa lagi? Perawat, guru, dalam hal apapun profesimu, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya kasih contoh lagi Bapak Saudara, next. Bisa PowerPoint saya? Kayaknya terjadi error ya di belakang ya. Oke. Saya kasih contoh satu lagi Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain. Oke. Nah saudara lihat, ada seorang bernama Henry Pearson Crowell saudara. Saudara mungkin tahu pasti merek ini ya. Sampai hari ini pun merek ini masih ada saudara. Quaker. Ini adalah pendiri daripada Quaker. Nah satu kali Bapak Henry ini berdoa saudara. Dia bilang gini, Tuhan aku nih gak bisa jadi pendeta. Karena memang panggilan dia bukan pendeta saudara. Gak semua kita dipanggil jadi pendeta. Dia bilang gini, aku gak bisa jadi pendeta dia bilang. Tapi aku bisa jadi bisnismen yang baik, pengusaha yang baik. Tuhan dia bilang gini, kalau engkau izinkan aku menghasilkan uang, maka uang yang kuhasilkan aku akan gunakan untuk memperbesar kerajaanmu. Itu apa yang dikatakan oleh Henry saudara. Ini perkataan yang paling terkenal saudara. Saudara tahu ketika dia bisnis ternyata saudara, Tuhan memberkati bisnisnya. Waktu diberkati saudara, dia kembalikan perpuluhan 10% saudara. Wah, dia tetap balikan lagi, ketika Tuhan berkati lagi, dia balikan lagi saudara, 20%. Tuhan makin memberkati hidupnya saudara. Dibuat berhasil apa yang dia kerjakan, dia kembalikan perpuluhan 30%. Wah, dia tetap kerja buat Tuhan, dia memberkati gereja, dia memperbesar kerajaan Allah, dia kembalikan 40% perpuluhan. Saudara, wah dia terus saudara diberkati, dia kembalikan sampai 70%. Ini sejarah saudara, ini tercatat dalam sejarah. Dia kembalikan buat Tuhan perpuluhan 70% saudara. Untuk apa? Untuk memperbesar kerajaan Allah. Saudara saya mau bilang, hari-hari banyak orang bilang gini, perpuluhan itu perjanjian lama. Untuk apa bayar perpuluhan? Itu perjanjian lama udah gak berlaku. Saudara saya mau bilang saudara, saya mau tanya, menurut saudara saya bayar perpuluhan gak sampai hari ini? Saya bayar perpuluhan sampai hari ini saudara. Saudara jangan bingung ya, saya bukan pendeta full time saudara. Saya tidak pakai uang gereja, saya tidak digaji oleh gereja, bahkan PK saya pun saya tidak ambil saudara.
Saya tidak ambil, saya pengusaha saudara. Pengusaha yang melayani Tuhan. Dari sejak kecil saudara, orang tua saya selalu ngajarin gini, King, kembalikan perpuluhan. Saudara tahu waktu saya SD, saya dapat uang jajan saudara. Uang jajan saya itu dapat uang jajan dari mama. Mama bilang gini, King, ini 10% kembalikan buat Tuhan ya. Saya ikut saudara, iya saya kembalikan. Bahkan apa saudara, waktu hari raya Imlek, Imlek kita selalu dapat angpau, benar saudara? Saya selalu dapat angpau saudara. Tetapi mama saya juga selalu datang, King, belajar untuk memberkati Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Setiap kali saya dapat angpau saudara, saya kumpulkan, terus saya hitung, 10%-nya saya kembalikan buat Tuhan. Dari sejak saya kecil saudara, dari sejak saya mendapat uang jajan di sekolah, saya kembalikan buat Tuhan. Sampai detik ini saudara, saya berkhotbah. Saya kembalikan buat Tuhan, 10% buat Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa saya kembalikan perpuluhan? Kenapa? Saya kembalikan perpuluhan bukan karena saya takut untuk dikutuk saudara. Mungkin ada pendeta-pendeta yang khotbah, wah kalau kamu gak kembalikan perpuluhan, kamu dikutuk. Ada saudara pendeta-pendeta seperti itu. Tapi saya kembalikan perpuluhan bukan karena saya takut dikutuk. Saya tidak takut dikutuk saudara. Saya kembalikan perpuluhan bukan karena kewajiban. Saya kembalikan perpuluhan bukan karena perintah. Saya kembalikan perpuluhan karena saya cinta Yesus. Dan Tuhan, Engkau tahu hatiku ketika aku berbicara seperti ini. Aku kembalikan perpuluhan karena aku cinta Engkau. Aku cinta Yesus. Aku ingin memperbesar kerajaan Allah melalui apa? Penghasilan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku, aku kembalikan. Supaya apa? Gereja Tuhan semakin besar. Penginjilan semakin disebarluaskan. Jadi kalau saya kembalikan perpuluhan, bukan karena diperintah orang, bukan karena dikutuk-kutuki orang, tidak saudara. Saya kembalikan perpuluhan karena saya cinta Yesus. Jadi dasar kita kembalikan perpuluhan, bukan karena kita takut dikutuk saudara, tapi karena kita cinta Yesus. Kita mau hidup kita berdampak bagi orang lain. Saudara lihat Quaker ini saudara, dari tahun 1877 saudara, dia kembalikan 70%. Saudara lihat, berkat Tuhan tidak pernah putus bagi produk ini. Saudara lihat sampai 2025, Quaker masih berdiri. Betul gak saudara? Saudara lihat, orang yang melakukan firman, di hidupnya ada penyertaan Tuhan. Saudara, saya sering kali ngomong sama Pak Boni. Saya tahu karena Pak Boni ini salah satu orang yang berani memberkati gereja. Saya selalu bilang ke Pak Boni, jangan takut. Jangan takut kurang, kenapa? Kalau engkau berani untuk Tuhan, kau akan lihat berkat tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Kenapa? Karena Pak Boni pakai berkat yang diberikan oleh Tuhan, itu dipakai untuk apa? Memberkati orang lain, memberkati gereja. Tidak akan pernah terputus berkat bagi orang-orang yang mengembalikan perpuluhan. Bagi orang-orang setia, yang cinta Tuhan. Yang ingin lihat Yesus dipermuliakan, tidak akan pernah terputus saudara. Saya pun sampai hari ini melihat penyertaan Tuhan. Tapi balik lagi semua tergantung saudara. Pilihan dampak positif, dampak negatif, itu tergantung hidup kita saudara. Amin. Nah yang kedua saudara, next. Ini saya jelaskan saudara ya. Apapun profesi kita saudara, engkau bisa berdampak. Termasuk apa? Ibu rumah tangga. Mungkin kau pikir, aduh aku cuma ibu rumah tangga Pak, gak bisa ngapa-ngapain. Salah saudara. Tugasmu besar. Papa dan mama itu tugasnya besar saudara. Ada sebuah penelitian dari Bilangan Research Center mengatakan begini, ternyata peran orang tua itu sangat besar dalam membawa anaknya mengenal Yesus. Dikatakan begini, 73,1% anak-anak itu kenal Yesus itu melalui yang namanya orang tua, ayah dan ibu. Pendeta itu cuma 10,6% saudara. Bahkan guru agama cuma 2,1%. Artinya apa saudara? Peran kita membawa anak-anak kita mengenal Yesus itu besar sekali. Pertanyaan saya, bagaimana dengan keadaan anak-anak kita hari ini? Adakah kita ajak dia kenal Yesus? Adakah kita ajak dia ke gereja cari Tuhan? Itu pilihannya ada di tangan kita saudara. Kita mau kerjakan atau enggak? Nah saudara lihat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun saudara. Jadi firman Tuhan bilang gini,
Kalau engkau ada anak hari ini, ajarkan tentang firman Tuhan berulang-ulang. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, saudara, seringkali kita dikasih tahu sekali, besok kita udah lupa. Apalagi anak-anak, saudara. Sebab itulah firman Tuhan kata apa? Berulang-ulang kau harus ajarkan tentang firman Tuhan. Saya adalah produk daripada ayat ini, saudara. Saya punya mama yang, wah, cerewet, saudara ya. Mama saya cerewet, saudara. Mama saya itu kalau lagi makan bisa ngomong Yesus. Saya tidur pun bisa ngomong Yesus, saudara. Saya lagi jalan-jalan bisa ngomong tentang Yesus. Sampai satu kali, mama saya bilang gini, setiap kali saya pulang sekolah, saudara. Mama saya akan selalu tanya, King, hari ini kamu sudah doa belum? Udah saat teduh belum? Sampai satu kali saya enak, saudara. Kenapa ya disuruh doa terus, disuruh saat teduh terus? Emang gak ada kerjaan lain apa? Disuruh doa terus. Tetapi karena mama saya konsisten, saudara. Terus ngomong, King, sudah saat teduh belum? Sudah doa belum sama Tuhan? Akhirnya apa? Dia membentuk saya hari ini. Saya ada hari ini karena produk ayat ini, saudara. Mama saya terus ajarin saya, kenal Tuhan, cintai Tuhan, takut akan Tuhan. Itu yang membuat saya ada sampai hari ini. Berdiri depan saudara. Kenapa? Karena ada mama-mama, ada papa-papa yang ngajak saya kenal Yesus. Ada papa-papa yang, ayo nak kenali Yesus, ayo. Kalau saya hari Minggu, saudara, hari Minggu pada zaman saya itu banyak film kartun, saudara. Banyak film anak-anak, waduh saya rasanya pengen di rumah, gak pengen ke gereja, saudara. Karena apa? Ada Doraemon, ada Shinchan, banyak sekali Power Rangers, segala macam, saudara. Tapi mama saya selalu bilang gini, King, cari Tuhan dulu. Nanti setelah itu baru kamu boleh nonton, cari Tuhan dulu. Nah hari ini saya mau bilang, saudara, apa kita melakukan hal yang sama dengan anak-anak kita? Bawa anak-anak kita kenal Yesus. Di zaman yang seperti ini, saudara, kalau engkau punya anak-anak yang kenal Yesus, yang takut akan Tuhan, engkau gak akan khawatir. Banyak orang-orang tua hari ini, saudara, ketemu saya nih, saudara. Pak, bisa gak tolong anak saya sudah remaja, tapi terlibat dalam free sex. Tapi dia hamil di luar nikah, bisa gak Pak tolong Pak, itu anak saya dihamili, suaminya orang itu gak mau tanggung jawab, bisa gak Pak tolong. Banyak sekali saudara yang ketemu saya ngomong seperti itu. Saya mau bilang, kalau engkau ajarkan anak-anakmu sejak dari kecil, engkau tidak akan mengalami hal seperti itu, saudara. Kenapa? Karena anak kita sudah ditanam tentang yang namanya takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Pilihannya di tangan kita mau bawa anak kita kenal Tuhan atau enggak, itu pilihannya di tangan kita. Pilihannya di tangan kita, saudara. Tapi saya mau himbau, bawalah anak-anak kenal Tuhan. Ajari tentang firman Tuhan. Jangan biarkan dia belajar dari Google doang, saudara. Google itu banyak menipu, saudara. Tapi engkau yang sebagai orang tuanya, engkau ajar anakmu untuk kenal Yesus. Amin, saudara. Nah yang terakhir, next. Kita bisa berdampak melalui our testimony, saudara. Melalui kesaksian kita, saudara. Tadi saya selalu bilang, saudara ya, orang itu gak bisa kenal Yesus muka dengan muka, saudara. Tetapi selalu melalui kita, saudara. Melihat kehidupan kita, melihat testimoni kita, saudara. Kesaksian kita. Sebab itulah kita perlu jadi kesaksian bagi banyak orang. Nah kalau kita lihat hari-hari ini, ekonomi itu kan sulit, saudara. Artinya banyak orang hari-hari ini yang butuh pertolongan Tuhan. Dan saudara harus lihat juga hari-hari ini. Hari-hari ini ketika ekonomi menjadi sulit, saya mau bilang saudara, buat yang sudah menikah, ketika ekonomi menjadi sulit, akan banyak saudara orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Baik dalam hal keluarga, baik dalam hal pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Inilah waktunya orang Kristen jadi saksi, saudara. Berani bersaksi. Nah saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Satu kali ada seorang artis Hong Kong, saudara. Ini kisah nyata. Seorang artis Hong Kong ini menikah dengan seorang perempuan. Dan setelah itu dia pindah ke negara Singapura. Nah di negara Singapura dia menikah, dia hidup berumah tangga. Tetapi bertahun-tahun kemudian baru diketahui bahwa suaminya mengidap kanker, saudara. Mengidap kanker stadium terakhir. Dia bawa ke dokter Singapura bilang gini, kita gak bisa kerjain apa-apa lagi. Kita gak bisa kerjain apa-apa lagi. Ini udah terlalu parah penyakitnya. Saudara, artis Hong Kong sama istri ini bergereja di salah satu gereja di Singapura. Setiap minggu pendetanya datang ke rumahnya doain dia. Bikin persekutuan, doain orang ini. Setiap minggu pendetanya datang, bikin persekutuan, doain orang ini. Nah satu kali saudara, suaminya ini bilang ke istrinya gini, sayang, hari ini hari Minggu ya,
Kita ke gereja kan, istrinya bilang gini, iya kita pasti ke gereja dong. Suaminya bilang gini, tolong pakaikan aku pakaian yang paling lengkap, dibilang. Pakaian yang paling lengkap. Istrinya kaget saudara, kenapa? Waduh, kayaknya dia punya feeling gitu ya. Punya firasat kayaknya ini segera mau masuk kotak 2x1 nih kayaknya saudara. Istrinya kaget. Istri siapa yang gak kaget digituin saudara? Betul gak? Kena cancer stadium 4, satu kali bilang, pakaikan aku semua baju lengkap. Kaget lah istrinya saudara ya. Kenapa? Waduh ini kayaknya mau meninggal, punya firasat gitu ya. Istrinya bilang gini, kamu mau ngapain pakai baju lengkap? Dia bilang gini saudara, aku hari ini mau bersaksi di gereja. Istrinya kaget lagi, hah kesaksian di gereja? Kamu kan belum sembuh. Masa belum sembuh mau kesaksian di gereja? Konsep kekristenan kita biasa seperti itu saudara ya. Kesaksian itu kalau dari sakit kesembuh baru kesaksian. Nama Yesus dimuliakan, benar gak saudara? Kalau belum sembuh jangan kesaksian dulu dong, kan gitu konsepnya. Kalau kamu bangkrut, jadi kaya, baru kesaksian. Nama Yesus dimuliakan, betul gak saudara? Konsep kekristenan kita kan seperti itu. Tapi suaminya bilang gini, aku mau tetap kesaksian. Istrinya bilang gini, kamu mau kesaksian apa? Kamu kan masih sakit. Ya aku mau kesaksian, dia bilang gini, aku ngalami cancer, penyakit ini membuat aku badanku sakit, kemoterapi itu sakit sekali, tetapi aku lihat di tengah-tengah keadaanku yang gak enak, aku lihat Tuhan tetap baik dalam hidupku. Waduh, akhirnya berdebat saudara, tapi istrinya terakhir bilang gini, udahlah oke, aku akan telepon pendetanya, aku akan minta izin supaya kamu bisa kesaksian di hari Minggu, hari ini katanya. Jadi pendetanya ditelepon, akhirnya pendetanya bilang, oke, suamimu boleh kesaksian. Pendetanya bilang gitu. Akhirnya saudara, suami ini akhirnya datang ke gereja, bersaksilah di mimbar ini saudara ya, dia bersaksian. Saudara tahu gak, waktu dia kesaksian saudara, satu gereja itu dilawat Tuhan saudara. Dari orang sakit yang belum sembuh saudara. Satu gereja dilawat Tuhan. Saya mau bilang, seringkali lawatan Tuhan banyak orang bilang gini, waduh harus tunggu KKR besar, baru lawatan Tuhan turun. Aduh harus tunggu pendeta besar, baru Tuhan bisa melawat. Siapa bilang saudara, asal ada satu orang saja yang berani bersaksi buat kebaikan Tuhan. God is good, and all the time God is good. Engkau akan lihat Tuhan akan melawat, hidupmu akan jadi dampak bagi banyak orang saudara. Tapi cerita tidak sampai sana saudara. Papanya yang di Hong Kong tuh kaget saudara. Ini anakku kenapa ya? Dia ini kok sakit, kesusahan hidupnya tapi kok masih tetap bilang Tuhan Yesus baik. Papanya datang saudara dari Hong Kong ke Singapura. Dia bilang gini ke istrinya, aku mau ketemu anakku, aku mau ngobrol sama anakku, aku mau lihat anakku ini sebenarnya konslet otaknya atau memang Tuhannya hebat. Kok bisa orang yang sakit kayak gini bilang Tuhan Yesus tetap baik? Akhirnya papanya datang ke Singapura, ketemu sama anaknya, bicara berjam-jam saudara. Di interview, kamu ini kenapa nak, segala macam. Nah setelah keluar dari kamar itu saudara, istrinya tanya ke papanya, ke papa mertuanya. Pak gimana pak keadaannya, anakmu ini gimana gitu, suamiku ini gimana. Papanya bilang gini, setelah papa ngecek, papa ajak ngobrol, ternyata otaknya sehat katanya. Tidak konslet, jadi benar Tuhannya yang hebat saudara. Saudara tahu, papanya pulang ke Hong Kong, tinggalkan semua berhalanya, ikut Yesus saudara. Saudara lihat gak, hidup berdampak. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita bisa hidup berdampak saudara dimanapun kita berada. Baik kita di keluarga, di bisnis, di rumah sakit sekalipun, dimanapun kita ditempatkan Tuhan kita bisa berdampak. Pilihannya di tangan kita, tapi saya berharap saudara, saya berdoa hidup kita jadi dampak dan berbuah bagi banyak orang. Amin saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya undang Praise and Worship Team untuk naik ke atas panggung. Saya juga undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu ya Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, bagaimana keadaan hidup kita hari-harinya saudara? Apakah kita seperti Raja Yoram atau kita seperti Tabita saudara?
berdampak itu tidak berpengaruh dengan kaya atau miskin, saudara. Raja Yoram kaya, saudara, tapi hidupnya tidak berbuah dan berdampak. Tapi ada seorang yang sederhana, yang gak kaya, saudara, tapi hidupnya berdampak bagi orang lain. Bukan kaya atau miskin, tapi ini bicara tentang keputusan kita untuk mengikuti Yesus, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini. Inilah Rinduku kepadamu, ku memelukmu, ya Allahku. Seluruh hidupku memujimu, seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Mari kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, ini hidup kami Tuhan, dan jiwaku, semuanya untuk Engkau, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tutup mata Bapak Saudara. Ini waktunya Tuhan beracara dengan hidupmu. Banyak talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, kata Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan bagimu. Tapi maukah engkau pakai apa yang sudah Tuhan berikan untuk berdampak bagi orang lain? Untuk berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Kalau pagi hari ini ada orang-orang yang berkata, Tuhan, pakai hidupku. Aku mungkin gak kaya Tuhan. Tapi kalau engkau itu orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Shikarata kaya rabakaya rabashane. Tuhan, kau lihat tangan-tangan ditaruh di atas dada mereka Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Bangkitkan dari tempat ini orang-orang yang cinta akan Engkau. Seperti Henry, pendiri Quaker itu Tuhan. Bangkitkan dari tempat ini Tuhan. Orang-orang yang berdampak bagi dunia ini. Bagi orang-orang sekitar ini Tuhan. Bagi keluarga mereka. Bagi bisnis mereka. Sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Hamba berdoa Tuhan. Hamba-Mu akan melihat dari tempat ini. Bisnismen yang takut akan Tuhan. Dibangkitkan dari tempat ini.
Bisnismen-bisnismen yang memuliakan Tuhan melalui hidupnya dibangkitkan dari tempat ini. Dokter-dokter yang takut akan Tuhan dibangkitkan dari tempat ini. Notaris-notaris yang cinta Tuhan, polisi-polisi yang berintegritas, pemusik-pemusik, programmer-programmer, gamer-gamer dibangkitkan di tempat ini Tuhan. Yang cinta Tuhan yang berdampak bagi banyak orang Tuhan. Pendeta-pendeta yang punya hati, pendeta-pendeta yang berintegritas dibangkitkan dari tempat ini. Aku berdoa urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah Tuhan berlimpah-limpah, juga urapan kuasa Roh Kudus urapi kami dengan sepenuhnya dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.